Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi sahabat KPB Channel yang saat ini mendengarkan video kami. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu menjadi bermanfaat bagi yang lain. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang dana desa yang tidak transparan dan tidak efektif. Kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah pusat sedang dan telah menggelontorkan dana desa yang cukup lumayan banyak, di mana tujuannya adalah salah satunya untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di desa seluruh Indonesia. Selamat datang di channel kami Karopopo Barat. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung terus channel kami. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Di antaranya pengembangan dan perbaikan infrastruktur ekonomi dan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan perempuan dan anak. Jika digunakan sesuai aturan, cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seharusnya dapat segera terwujud. Namun sayangnya, peningkatan alokasi dana desa ternyata malah diiringi dengan dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Modus korupsi, sisi modus korupsi dana desa umumnya sangat sederhana. Para pelaku masih menggunakan cara-cara lama seperti proyek yang markup, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, pemotongan anggaran. Namun, ini masih dugaan. Mudah-mudahan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat tidak ada yang seperti yang dimaksudkan. Tetapi jika ada, tentunya mempunyai ciri-ciri yang nanti kita akan bahas pada berikutnya. Modus-modus tersebut tidak memerlukan teknik yang canggih, misalnya program pembangunan dan pengadaan barang. Pelaku mensiasati dengan membuat rencana anggaran biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan standar teknis pembangunan. Secara lain, kurangnya volume pekerjaan dan beli barang yang spesifikasinya lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan dalam rencana anggaran. Dalam pemberdayaan program-program modus yang sering digunakan adalah membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Ada dalam pertanggungjawaban keuangan, tetapi tidak ada kegiatan atau barangnya. Kalaupun ada kegiatan, jumlah peserta dan durasi waktu real jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laporan pertanggungjawaban. Temuan lainnya, pemotongan honorarium untuk kader desa atau guru mengaji dan lain sebagainya. Nah, ini harapan-harapan ya mudah-mudahan tidak ada modus-modus seperti ini di dalam penggunaan dana desa seluruh Republik Indonesia. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Ada beberapa faktor yang membuat para pelaku bisa begitu mudah menyelewengkan dana desa. Yang pertama adalah anggaran monopoli. Dominasi penyelenggara desa dalam pengaturan dan pengelolaan dana desa masih sangat besar. Hanya mereka yang mengetahui rincian anggaran dan kegiatan. Akibatnya, walau mereka memanipulasi, markup, merubah spesifikasi barang, atau menyunat harga, tidak akan ada yang tahu dan tidak ada yang protes. Yang kedua, berikutnya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan masih lemah. Banyak tidak tahu ada dana desa dan tujuan penggunaannya. Ada pula yang menganggap pengaturan dan pengawasan bukan urusan mereka. Kalaupun ada yang memiliki kemauan, hal itu tidak ditunjang oleh kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan ataupun pengawasan, seperti cara menyusun anggaran dan mengawasi pelaksanaan proyek. Terkadang masyarakat juga terkadang malas berpikir, malas untuk mengambil bagian karena nanti ada yang beranggapan bahwa bukan bagiannya. Nah, itu yang menyebabkan terkadang terjadi
kesalahan persepsi terhadap penggunaan dana desa. Sebenarnya kalau kita mau lihat, kalau mau tahu ya, nah itu adalah pengawasan itu ada salah satunya masyarakat yang membuat pengawasan tersebut. Ya, yang mana tentunya harus diawasi untuk penggunaannya. Ketiga, tekanan struktur. Pelaku korupsi dana desa bukan hanya perangkat desa. Dalam beberapa kasus, perangkat kecamatan ataupun distrik pun ikut terlibat. Mereka biasanya menggunakan wewenang untuk memverifikasi anggaran, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan laporan pertanggungjawaban untuk mendapat setoran atau tanda terima kasih dari penyelenggara desa. Begitupun dari dinas-dinas terkait yang ada di kabupaten maupun oknum-oknum yang dipercayakan untuk melakukan pengawasan daripada dana desa tersebut. Korupsi dana desa menyebabkan hilangnya atau berkurangnya modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang seharusnya bisa untuk menjawab berbagai masalah klasik di desa seperti infrastruktur yang buruk dan sulitnya akses masyarakat terhadap modal ekonomi bisa terancam gagal. Tidak hanya itu, korupsi pun menghambat penguatan demokrasi di desa. Proses demokrasi dalam penganggaran tidak berjalan karena penyelenggara desa menutup ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan melakukan pengawasan. Prinsip dasarnya, semakin tertutup, semakin besar ruang bagi mereka untuk melakukan penyimpangan. Sekalipun anggaran tidak mencerminkan aspirasi semua pemangku kepentingan. Nah, jadi partisipasi masyarakat di sini sangat penting dalam pengawasan desa. Jadi kita sebagai masyarakat jangan pernah menganggap bahwa itu bukan urusan saya. Itu yang tidak benar. Karena uang yang digunakan adalah uang daripada rakyat. Penguatan pendampingan, langkah strategi mencegah agar korupsi tak makin menyebar sangat sederhana, yaitu memperkuat demokrasi dan tata kelola keuangan desa. Proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dilakukan secara partisipatif sehingga mengakomodasi masalah dan kebutuhan semua pemangku kepentingan desa. Implementasi dan pertanggungjawabannya pun terbuka sehingga semua orang bisa mengawal daripada dana desa tersebut. Mengapa dana desa dikorupsi? Ya, penyebab dana desa dikorupsi adalah karena minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat, serta adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai perencanaannya. Nah, sedangkan sekarang kita kepada ciri-ciri dana desa tidak efektif dan transparan. Yang pertama, tidak ada proyek. Tidak adanya proyek, terus laporan realisasi sama persis dengan rencana anggaran biaya ataupun RAP. Pengurus lembaga desa berasal dari keluarga, kepala desa semua. Jadi semua diambil dari keluarga. Itu salah satu ketidaktransparan, terjadi ketidaktransparan. Walaupun ada pengurus desa dari pada kepala desa sendiri, keluarga sendiri, ya ada juga sih yang masih transparan. Namun itu adalah salah satu ciri-ciri. Badan Musyawarah Desa ataupun BPD mati suri alias pasif atau makan gaji buta, tidak melakukan pengawasan. Kepala desa memegang semua uang, bendahara hanya berfungsi di bank saja. Perangkat desa yang jujur dan vokal biasanya dipinggirkan ataupun diberhentikan. Kegiatan terlambat dari jadwal padahal anggarannya sudah tersedia. Pengawasan peserta musyawarah desa hanya sedikit, yang hadir hanya itu saja setiap kali adanya musyawarah. Badan usaha milik desa ataupun BUMDes tidak berkembang. Belanja barang atau jasa dimonopoli kepala desa, tidak ada sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat. Pemerintah desa marah ketika ada yang menanyakan anggaran desa. Nah, ini salah satu ciri-ciri, tapi bukan berarti kita lihat seperti ciri-ciri di 12 di atas ini bahwa akan seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi ini adalah bagian daripada ciri-ciri, salah satu ciri-ciri. Pengawasan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik dan kesejahteraan umum. Maka masyarakat berhak mengawasi pelayanan publik di desa, termasuk pengelolaan keuangan desa. Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan dalam bentuk meminta informasi terkait anggaran, pendapatan dan belanja desa dan lampirannya, serta dapat pula melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana desa, baik secara perorangan maupun melalui badan perwakilan desa. Pengawasan seperti ini hendaknya tidak dianggap sebagai penghambat pembangunan desa tersebut.
Karena hakikat pengawasan adalah dalam rangka perbaikan pelayanan pada masyarakat dan lebih dari itu adalah agar pemerintah desa dipercaya masyarakat sendiri. Karena itu para kepala desa diharapkan tidak alergi terhadap pengawasan dana desa oleh warga setempat, ya, oleh warga setempat. Apalagi kemudian berupaya membalas pengawasan warga tersebut dengan tidak melayani atau tindakan lain yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Desa wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan kepada masyarakat. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa tersebut. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai di mana diatur dalam pasal 68 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Serta memberikan informasi kepada masyarakat desa sebagaimana diatur pasal 26 ayat 4 huruf F dan huruf P. Nah, sekarang yang berhak, siapa sih yang berhak mengawasi dana desa? Dana desa bersumber dari APBN yang merupakan unsur dari keuangan negara sehingga wajib diawasi oleh pengawas pengelolaan keuangan negara. Dalam hukum, keuangan negara dikenal dua jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya, yaitu internal BPKP dan eksternalnya dari BPK. Nah, itu juga yang bisa mengawasi dana desa, termasuk APIP, Inspektorat Daerah, dan lain-lain. Nah, sekarang penyelewengan dana desa, apabila terjadi kita lapor kemana? Nah, sekarang bila terjadi penyelewengan dana desa, silahkan lapor ke Inspektorat Daerah untuk melakukan pelaporan tentunya dengan bukti-bukti ataupun foto-foto yang ada. Dan laporan-laporannya harus jelas dalam melaporkan tersebut. Jangan terkesan hanya ingin menjatuhkan perangkat desa ataupun kepala desa. Yang penting laporan jelas, silahkan berkoordinasi kepada inspektorat untuk melakukan verifikasi di lapangan. Apabila belum ditangani juga bisa lanjut lapor ke pihak kepolisian ataupun kejaksaan, bahkan sampai kepada KPK Polri. Mohon maaf, kepada KPK dan Polri tentunya. Terima kasih, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila ada saran, pertanyaan, silahkan klik komentar di bawah ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi sahabat KPB dalam menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat kepada kita semua dimanapun berada. Terima kasih.